Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi kami. Dalam presentasi ini saya bagi dalam 3 sesi. Pada sesi pertama, sesi pemaparan materi. Sesi kedua, sesi diskusi atau tanya jawab. Dan sesi ketiga, kesimpulan. Tidak memperpanjang kata, saya memberikan waktu sepenuhnya kepada pemateri. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Saya akan membacakan materi yang kami bawakan, yaitu dengan judul landasan teori, kerangka berpikir, dan mengajukan hipotesis. Yang pertama, landasan teori memiliki pengertian yaitu sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian, dan landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Pengertian lain dari landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dengan menciptakan landasan teori yang baik dalam penelitian akan menjadi salah satu hal terpenting karena landasan teori menjadi sebuah landasan dalam penelitian itu sendiri. Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Landasan teori juga sering disebut kerangka teori. Kerangka landasan teori memperkuat penelitian dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, peneliti mengidentifikasi batasan generalisasi tersebut. Kerangka kerja teoritis menetapkan pernyataan eksplisis, asumsi teoritis memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi penelitian secara kritis. Yang kedua, kerangka teoritis menghubungkan peneliti dengan pengetahuan yang ada. Dipandu oleh teori yang relevan, peneliti memiliki dasar untuk menyusun hipotesis dan memiliki metode penelitian. Pengertian landasan teori menurut para ahli, yang pertama dari Toko Neumann. Menurutnya, landasan teori merupakan konsep, proposisi, dan definisi yang digunakan untuk melihat sebuah fenomena secara sistematis. Dalam penelitian, landasan teori dimanfaatkan untuk melihat spesifikasi hubungan antar variabel yang memudahkan dalam penelitian. Yang kedua, menurut Meleong, landasan teori adalah seperangkat proposisi yang terintegrasi dengan mengikuti aturan tertentu dan menghubungkan secara logis dengan data yang diamati. Landasan teori berperan untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang sedang diamati. Yang ketiga, menurut Masri Singarimbun dan Sofia Effendi, menurut mereka, landasan teori didefinisikan sebagai konsep dan proposisi yang menjelaskan tentang fenomena sosial secara tertata. Biasanya landasan teori bisa dilakukan dengan menentukan hubungan yang terjalin di antara konsep-konsep tersebut. Fungsi dan tujuan landasan teori. Landasan teori yang menjadi dasar penelitian ilmiah memiliki sejumlah fungsi. Yang pertama, fungsi menjelaskan, di mana landasan teori berfungsi untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Misalnya, suatu penelitian akan membahas variabel tentang presentasi diri remaja di media sosial. Landasan teori penelitian itu perlu mencantumkan penjelasan mengenai variabel tersebut berdasarkan teori yang sesuai. Yang kedua, fungsi memprediksi atau prediction. Landasan teori berfungsi sebagai prediction untuk merumuskan hipotesis atau dugaan, atau berguna untuk landasan menyusun instrumen penelitian. Dengan teori yang dijelaskan pada landasan teori, seorang peneliti akan bisa memprediksi hasil sementara dari penelitian yang akan dilakukan itu. Yang ketiga, fungsi pengendali atau kontrol. Landasan teori juga berperan untuk mengontrol variabel yang akan dikulik dalam penelitian. Dengan adanya landasan teori ini, permasalahan yang akan diteliti lebih tertata dan tidak meluas. Tujuan landasan teori yang pertama, bertujuan untuk menjelaskan perilaku di dalam sebuah penelitian. Yang kedua, sebagai poin terakhir dalam sebuah penelitian. Yang ketiga, sebagai panduan untuk meneliti yang mencakup gender, ras, kelas, dan sebagainya.
Yang keempat, menemukan pengetahuan baru dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian kerangka berpikir, yaitu suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Kerangka berpikir juga bisa dibilang sebagai visualisasi dalam bentuk bagan yang saling terhubung. Dengan bagan itu dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu alur logika yang berjalan di dalam suatu penelitian. Pengertian kerangka berpikir menurut para ahli, yang pertama Sugiono mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang digunakan sebagai landasan teori yang terkait dengan faktor-faktor dalam penelitian. Menurutnya, suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir agar bisa menjelaskan secara teoritis dan dapat menjelaskan alasan adanya hubungan antara variabel. Yang kedua, menurut Sabto Haryoko. Menurut Sabto Haryoko, kerangka berpikir adalah suatu penelitian yang menggunakan dua variabel atau lebih dalam prakteknya, sehingga kerangka berpikir itu berisi mengenai variabel-variabel yang dibahas di dalam penelitian. Variabel itu lantas dijelaskan di dalam tulisan. Kemudian manfaat kerangka berpikir. Kerangka berpikir memiliki manfaat dalam sebuah penelitian, diantaranya adalah satu, membantu peneliti untuk menguji rumusan masalah dalam penelitian sehingga lebih mudah untuk diambil kesimpulannya. Yang kedua, menghubungkan setiap bagian pada penelitian. Yang ketiga, membuat penelitian konteksnya menjadi lebih luas lagi cakupannya. Yang keempat, membantu peneliti untuk menemukan konsep yang digunakan untuk menguraikan masalah penelitian di lapangan. Yang kelima, memberikan batasan terhadap penelitian. Berikut pengajuan hipotesis. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Pengujian suatu hipotesis selalu melalui teknik analisis statistik inferensial, sedangkan penelitian deskriptif tidak memerlukan secara eksplisit rumusan hipotesis. Hipotesis dapat disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung hasil-hasil penelitian yang relevan. Peneliti harus memahami tentang isi dan bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan suatu hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis penelitian menurut para ahli. Yang pertama, Kerlinger yang menuliskan bahwa hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang dilandaskan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel. Yang kedua, Surya Brata berpendapat jika hipotesis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode diskusi. Di lain sisi, dalam penelitian kualitatif, hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara dari hasil observasi demi menghasilkan teori baru. Yang ketiga, Dantes, lebih sederhana, pengertian hipotesis penelitian menurut Dantes adalah asumsi yang perlu dilakukan pengujian data, kemudian dari pengujian lewat penelitian akan menghasilkan data. Data inilah yang akan dijadikan acuan pengambilan kesimpulan, terkadang juga menghasilkan solusi dan penemu baru. Tujuan hipotesis penelitian yang pertama, sebagai penjelasan sementara terhadap gejala, adalah sebagai jawaban sementara terhadap gejala atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang kedua, memberi pernyataan hubungan yang bisa diuji. Adapun tujuan pengujian hipotesis yaitu membantu dalam memberikan pernyataan hubungan yang diuji, di mana pertanyaan ini membantu peneliti untuk melihat dan mengarah penelitian itu sendiri. Yang ketiga, melahirkan penemuan ilmu murni atau ilmu baru. Jadi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, barangkali ditemukan peluang atau bagian yang terlewatkan dan kemudian dapat diteliti lagi.
memprediksi fakta serta hubungan antar fakta. Yang ketiga, sebagai alat ukur untuk memfokuskan fakta menjadi satu kesatuan utuh. Yang keempat, sebagai panduan untuk menguji serta menyelesaikan fakta dan antar fakta. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih semua diri sudah menyaksikan diri yang telah disiapkan. Dan telah kita kedua yaitu sesi diskusi. Di sini sesi diskusi saya berikan 2 penanya. Kalau yang mau bertanya silakan. Saudara Evan dan Imo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih sudah memberikan materinya. Yang saya ingin tanya, bagaimana cara peneliti untuk memprediksi hasil penelitiannya itu? Boleh tulis lah. Boleh. Bagaimana cara peneliti untuk memprediksi hasil penelitiannya? Jadi cara berpikir merupakan suatu dasar pemahaman yang akan mempengaruhi dasar dari pemahaman orang lain. Pertanyaan diminta karena penjelasan kalian. Terus kalian buat contoh kalimat hipotesis. Oke, baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Irfan terlebih dahulu. Jawab pertanyaan dari Irfan dengan pertanyaan, bagaimana cara peneliti untuk memprediksi hasil penelitian? Semua berangkat dari masalah. Masalah bukan sembarang masalah, melainkan kondisi di mana seseorang menemukan sesuatu yang ganjil dan sehingga dia mau meneliti masalah tersebut hingga tuntas. Sekian. Bagaimana tanggapan saudara Irfan? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Irfan. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara peneliti untuk memprediksi hasil penelitian? Jadi yang pertama itu peneliti harus mengajukan hipotesis deduktif. Jadi pada hipotesis deduktif ini, peneliti dapat merumuskan hipotesis deduktif yang menyatakan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hipotesis ini dihasilkan dari deduksi logis dan teori yang ada. Yang kedua, pemodelan konseptual. Peneliti dapat membangun model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang relevan berdasarkan pada landasan teori. Model ini membantu dalam memvisualisasikan dan memahami bagaimana variabel-variabel tersebut diharapkan berinteraksi. Yang ketiga, analisis literatur. Dengan mengacu pada peneliti terdahulu yang menggunakan landasan teori yang serupa, peneliti dapat mengidentifikasi temuan-temuan yang telah ditemukan dan menggunakannya untuk memprediksi hasil penelitian mereka sendiri. Yang terakhir, konteks kualitatif, yaitu peneliti juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks fenomena yang sedang diteliti melalui landasan teori yang memungkinkan mereka untuk membuat prediksi berdasarkan pada pengetahuan yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang telah mempengaruhi fenomena tersebut. Sekian.
Terima kasih saudara Ikrim yang sudah menjelaskan teori dan bagian besar tentang bagaimana cara penelitian untuk memprediksi kemudian. Bersih. Bisa uraikan hipotesis deduktif itu artinya apa? Ya, hipotesis yang dimiliki dan ya jelaskan bilang. Jelaskan. Oke. Jelaskan bilang. Kan tadi kan cara untuk memprediksi hasil penelitiannya itu yang pertama itu adalah hipotesis deduktif pemirsa. Sekarang pertanyaan ya. Hipotesis deduktif apa? Hipotesis deduktif berdasarkan pada landasan teori penelitian dapat merumuskan hipotesis deduktif yang menyatakan hubungan antara variabel yang diteliti. Saya kan tadi itu jelas dan contohnya ya. Tadi dia yang jelaskan contohnya kan kasih gambaran. Mas dari langsung ke pertanyaan kedua, saudara Emon. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemahaman yang akan mempengaruhi dasar dari pemahaman orang lain. Jelaskan. Kalau kita bicara tentang pemahaman, terlebih dahulu kita harus mengerti tentang apa itu pemahaman terlebih dahulu. Pemahaman itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mengerti setelah sesuatu yang itu diketahui dan diingat. Dan kalau mempengaruhi dari pemahaman orang lain, bisa saja dia menerima pemahaman itu dari berbagai narasumber. Kalau contoh dari ibu, contoh dari ini, salah satu contoh dari hipotesis yaitu tidak ada peningkatan yang signifikan dalam tingkatan kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan gizi tahun 2020. Contoh dari pengajuan hipotesis deskriptif. Oh, contohnya saya jelaskan ke kau, tapi suatu pemahaman yang bisa mempengaruhi dasar pemahaman yang baik. Sebelum melakukan contohnya misalkan dia jelaskan ke kau itu, dia jelaskan ke kau, saya mau mempengaruhi pemahamannya dan dia dasar pemahaman mempengaruhi dasar pemahaman. Bukan arti dari pemahaman adalah tadi yang kedua tadi saya jelaskan kan tentang arti yang kedua saya langsung jelaskan.
mempengaruhi saja dari pemahaman orang lain, bisa saja dia menerima pemahaman itu dari berbagai narasumber untuk mempengaruhi pemahaman orang lain. Dia terima pemahaman lain, dia terima dari berbagai narasumber sehingga mempengaruhi pemahaman. Oke, baik, kalau sudah paham, langsung saja kita lanjut ke sesi 3, sesi kesimpulan. Kesimpulannya, dalam satu penelitian kita harus mempunyai landasan teori agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Dengan adanya landasan teori ini menjadi ciri bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Dari beberapa hal yang telah dituliskan di atas menunjukkan bahwa dalam suatu penelitian tidak hanya mengumpulkan data kemudian menulisnya tanpa suatu landasan, tetapi peneliti harus mempunyai teori-teori yang cocok dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan supaya lebih mudah untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena dengan adanya teori dalam suatu penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian adalah kegiatan mencari data serta ilmiah, bukan hanya kegiatan menulis saja dan juga bukan hanya permainan jalan-jalan. Setelah penelitian menemukan teori yang cocok dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penelitian harus bisa mendeskripsikan teori tersebut dengan beberapa penjelasan dari variabel-variabel yang akan diteliti. Dan untuk bisa melakukan hal itu, penelitian harus banyak membaca buku seperti kamus, buku teks, jurnal, dan sumber-sumber bacaan yang lain. Karena tanpa hal itu, penelitian tidak akan bisa mendeskripsikan teori yang telah dicocokkan atau bahkan juga tidak bisa menemukan rumusan masalah dalam suatu teori. Sekian dan terima kasih pemaparan materi para kelompok kami.